Indonesia kembali mencatatkan rekor penambahan harian kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari Minggu kemarin. Dikutip dari covid19.go.id, pertambahan kasus COVID-19 pada hari Minggu mencapai lebih dari 6.200 kasus dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus ini sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia Maret lalu. Kasus meninggal dunia juga bertambah 1.690 orang dalam satu hari, sehingga mencatatkan total lebih dari 16.000 pasien meninggal akibat virus corona. Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang angka COVID-19 tertinggi, mencapai lebih dari 2.000 kasus per hari. Angka ini jauh melonjak dibandingkan Jumat pekan lalu, di mana pertambahan kasus Jawa Tengah berada di angka 900 kasus per hari. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan kesehatan, termasuk menolak untuk dilakukan tes maupun kontak tracing. Penelusuran kontak merupakan tindakan kemanusiaan yang bersifat non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa satu, dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus corona. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia menandakan pandemi COVID-19 belum berakhir. Masyarakat tetap diminta untuk waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker ketika bepergian dan menghindari kerumunan. Selengkapnya kita akan bahas di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu penanganan COVID-19 memburuk. Dan seperti biasa sudah bergabung bersama kami narasumber yaitu Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Ganjar. Ya. Baik Pak Ganjar, bisa diinformasikan nih Pak mengenai melonjaknya angka COVID-19 ternyata penyumbang terbanyak selama 2 pekan ini adalah Jawa Tengah. Menurut Anda seperti apa Pak penanganan di sana? Mengapa terjadi lonjakan yang begitu drastis? Saya jelaskan dulu datanya keliru. Oke. Yang kedua bahwa ada lonjakan iya. Tapi tidak seseram yang diberitakan hampir seluruh media yang ada di Indonesia. Jadi kalau boleh saya menyampaikan kepada para pendengar, angka kita berbeda yang diberikan oleh pusat dengan kami. Pusat kemarin rata-rata media mengambil informasi dari pusat yang tanggal 29 ya Pak ya, 2036. Pada catatan kita hanya 844 dengan cut off time-nya jam 12 siang. Oke? Maka terjadi perbedaan atau selisih 1192. Setelah kami cek memang ada data delay. Untuk data dulu ini kita bicara. Sehingga lonjakannya tidak seseram yang disampaikan, yang di-refer oleh seluruh media. Yang kedua, bahwa ada peningkatan iya. Kita seminggu itu testingnya sudah sampai 70.000 begitu ya. Jadi sudah jauh melebihi apa yang ada dari perintah atau yang diberikan ketentuannya oleh WHO. Maka dengan itu sebenarnya PR kita hari ini memang mesti mengedukasi terus-menerus, nggak boleh bosan, operasi justisi mesti dilaksanakan. Begitu kira-kira informasi awal. Tadi Bapak menjelaskan ada perbedaan data begitu Pak. Perbedaan ini akibat apa Pak? Data delay sebenarnya beberapa waktu lalu, silakan dibuka kembali di beberapa berita saya menyampaikan bahwa akan terjadi lompatan tinggi. Karena kenapa? Kurang lebih ada 3.000 data yang kemarin memang delay. Nah kalau delay kemudian nanti ada verifikasi, validasi, terus tiba-tiba dimasukkan, ya tinggi sekali gitu kan. Jadi ada akumulasi di situ ya Pak ya di hari tersebut. Betul. Dan ini masih ada sekitar 1.700-an. Maka kalau besok pagi umpama di Jawa Tengah ada katakan 800 begitu ya. Tiba-tiba ditambah 1.000, gempar lagi gitu. Baik. Terbanyak di klaster apa Pak di Jawa Tengah untuk penambahan? Kalau terbanyak sudah kurang lebih
kita cek selama 1 bulan terakhir ini klasternya di keluarga. Di keluarga ya. Baik, Ya. baik. Soal uji coba sekolah tatap muka apakah sudah ada yang berlangsung, Pak? Oh, kita sudah lama. Uji coba kita udah jalan dari 7 sekolahan, terus kemudian menjadi 36 sekolahan. Kita lakukan ya sampai titik itu kita baik-baik saja gitu ya. Tidak ada Jadi artinya, penambahan dari klaster tersebut ya, Pak? oh tidak, karena pikiran orang berbeda ketika orang bicara bahwa uji coba itu seolah-olah sekolah masuk. Enggak, kan uji cobanya hanya 2 kelas. 2 kelas masuk dengan protokol yang ketat, mereka latihan, gurunya latihan, SOP-nya dilakukan, dan kemudian mereka semuanya dibagi itu dari 2 kelas menjadi 4 kelas, jadi hanya 50%-an lah ya. Terus kemudian kita evaluasi, hasilnya sih alhamdulillah bagus ya. Maka untuk sampai Januari pun kita akan memberlakukan itu. Ada izin orang tua, ada melihat daerahnya, Baik. bagaimana sistem transportasinya, dan seterusnya. Dan sudah dibuatkan SOP dengan benar begitu ya, Pak ya? Iya, wajib itu. Kalau enggak akan kita kasih. Orang tuanya enggak setuju juga enggak kita izinkan anaknya sekolah. Karena kita harus membuat kenyamanan di keluarga juga terhadap siswa dan orang tua ya. Baik, jadi untuk soal tatap muka sekolah sudah tidak ada masalah, tapi lebih yang penanganan COVID-19 yang menyebabkan peningkatan itu dari mana, Pak? Apakah pendatang atau masih banyak masyarakat yang berkumpul begitu, Pak? Ada banyak sekali ya. Memang ada transmisi lokal, ada yang dia ketularan dari luar, maka tracingnya menjadi penting. Maka saya sampaikan Mbak kepada kawan-kawan, meskipun hari ini beberapa hari disebut luar biasa oleh semua media nasional, saya sampaikan data kita berbeda. Saya sudah sampaikan, bahkan tadi sudah beberapa menteri sudah saya WA, terima kasih Menteri Kesehatan sudah komunikasi dengan kami di level dinas, dan kemudian kita coba perbaiki bareng-bareng. Maka ayo segera kita perbaiki, karena nanti data yang di launching berbeda itu, treatmentnya juga akan berbeda gitu ya. Namun demikian begini Mbak, perbedaan data ini nggak usah kita berkelahi keras-keras, ya nanti akhirnya kita saling salah-salahan, tidak. Yang paling salah Gubernur Jawa Tengah gitu aja nggak apa-apa. Jadi saya yang paling bertanggung jawab, tapi saya sampaikan pada publik, seandainya nanti mau rilis, maka cara menyampaikannya agar fair bahwa data realnya seperti ini, data delay-nya kita tambahkan seperti ini. Data delay nggak apa-apa. Data delay itu mungkin karena informasinya nggak lengkap, administrasinya nggak lengkap, mungkin ada yang mesti dipastikan gitu ya. Dengan cara itu, ini justru bagian dari prudent kehati-hatian. Nah ini kita sampaikan kepada mereka. Nah tapi tentu kami juga bekerja dengan teman-teman, dibantu Polda, Podam gitu ya, terus kemudian ID bantu kami, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh agama ikut membantu kampanye. Tapi kita coba terus dorong, maka di klaster keluarga kita lagi coba gimana ini caranya bisa masuk klaster keluarga. Umpama kalau daya penginderaan, penciuman itu bisa dijadikan titik awal, mungkin hari ini setiap hari keluarga bisa kasih ke anggota keluarganya, yuk kita cium bau lengkuas yuk gitu, yang agak menyengat, atau bau bawang yuk gitu. Kalau enggak berarti segera laporkan gitu ya. Nah ini sedang kita minta untuk diskusikan para ahli untuk bisa melakukan itu. Tapi intinya izin kerumunan-kerumunan dilarang dulu. Gitu. Mudah-mudahan nanti akhir tahun tidak ada libur bersama, sehingga kita akan bisa berhati-hati. Jadi begitu, Pak Mbak. Ganjar mendukung tidak ada libur bersama akhir tahun nanti ya Pak? Bukan saya mendukung, saya usul, dan itu sudah saya keluarkan untuk kesekian kali sebelum orang ribut, karena kita nggak mau panen raya lagi nanti karena. Apakah ada rencana mengeluarkan pergub Pak? Pergub untuk apa lagi? Untuk tetap masuk di libur panjang nanti? Enggak, kan penentuannya nanti dari pusat. Maka alhamdulillah Pak Presiden sudah merespon ke Menteri PMK dan sebagainya, agar kita hati-hati. Toh hari ini rasanya everyday Sunday gitu ya. Udah merasakan libur terus gitu. Janganlah kita, nggak usah libur lah, secukupnya saja. Biar tidak ada pergerakan yang luar biasa. Sehingga mungkin yang nanti akan merayakan ibadah Natal, umpama kita sampaikan dengan secara daring. Kemarin para tokoh agama Nasrani umpama kami kumpulkan dan mereka bersepakat untuk nyiapin itu. Jadi dukungan itu kami senang banget. Habib Lutfi, Gusmus kemarin juga, Yahya Haji Munif di Jawa Tengah juga menyampaikan ayo kita saling menjaga dan seterusnya. Kita senang banget gitu loh mendapatkan itu. Nah ini ikhtiar kita. Bahwa itu belum berhasil karena ketidakpintaran gubernurnya saja di Jawa Tengah itu. Baik, Pak Ganjar kalau ini masih terus meningkat angkanya di Jawa Tengah, apakah ada
rencana untuk mengetatkan lagi Pak aturan di sana Pak? Udah, ini bukan rencana lagi. Kita udah ketat-ketatan, Mbak. Di lingkap lapangan tidak semudah yang kita omongkan loh ya. Ketika kita ingin mengatakan, nggak boleh ada kerumunan kawinan gitu ya. Saudara itu gimana? Wah, udah marah-marah. Maka Babinsa, Babin Kaptipmas, para Kades, RT, teman-teman bupati, wali kota, mereka tidak mudah. Tapi kita kerjakan. Tapi karena sekarang ini mungkin masyarakat bosan, kondisinya seperti itu. Dan tes kita tidak pernah berhenti. Saya minta gas terus. Tesnya naikkan terus gitu. Rasa-rasanya hari ini setelah DKI Jawa Tengah yang tesnya tertinggi. Rasa-rasanya ya. Makanya saya bilang tetap aja karena itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mencari terus di mana mereka yang sakit. Maka pengetatan dilakukan terus kok Mbak. Karena kemarin merasa agak sedikit longgar, mungkin orang agak nekat-nekat dikit gitu. Nah sekarang kita minta kontrol itu dilakukan sampai tingkat paling bawah. Nah kita gerakkan yang namanya revitalisasi lagi dari Joko Tonggo yang menjaga tetangga program kita yang kita masih terus berjalan ya itu Pak ya Joko Tonggo ya? Iya sekarang diimprove lagi Mbak karena kemarin jalan sebentar tapi mereka masih urus yang sifatnya apa ya makanan jadi permakanannya yang diurus sekarang yuk kita konsen kesehatan yuk gitu yuk kita cegah yuk sekarang ibu hamil mesti dicek mereka kelompok rentan mesti dicek mereka jangan banyak bersentuhan gitu ya dan itu menjadi tugas kita pada level di bawah mudah-mudahan nanti Joko Tonggonya akan bisa mengeksekusi hal itu gitu. Oh fasilitas kesehatan sendiri di sana untuk menangani COVID masih tersedia Pak? Ya ini pertanyaan bagus saya kira. Jadi kita juga sudah melakukan itu Mbak. Jadi penambahan tempat tidur untuk ICU dan isolasi mandiri di rumah sakit kita minta tambah semuanya. Dan ini sudah berjalan 2 minggu ICU ditambah dan memang kami minta perhatian dukungan masyarakat, tokoh agama ya, tokoh masyarakat semuanya, yuk kita peduli yuk, jangan abaikan yuk. Jangan sampai benteng terakhir kita, kawan-kawan nakes ini kebobolan. Mereka sudah sangat luar biasa, mereka sudah capek, mereka sudah lelah, ayolah kita semua membantu mereka. Kalau benteng terakhir itu bobol, lumpuh nanti semuanya. Meskipun senario tetap kita lakukan, hotel-hotel kita jadikan tempat isoman meskipun belum semua bisa efektif. Gedung-gedung yang agak longgar kita pakai, umpama di Jawa Tengah ada pusdiklat kita siapkan. Terus kemudian asrama haji kita siapkan untuk menangani itu. Meskipun alhamdulillah sih itu belum terisi ya. Beberapa hotel masih tapi yang seperti kita punya tempat haji itu belum kita pakai. Artinya masih bisa lah kita bisa kelola. Tapi ya intinya sudah ada rencana untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan dengan baik ya Pak Ganjar ya Pak ya? Oh itu kalau itu dari awal. Baik. Pak Ganjar terakhir Pak untuk masyarakat Jawa Tengah, ini gubernurnya langsung memberikan pesan gitu, apa saja mungkin pesan yang bisa Anda sampaikan Pak di tengah COVID-19 ini masih terus bertambah? Tolong saya mohon betul bantuan warga masyarakat tidak hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia nih. Mari kita bantu nakes kita. Jangan sampai mereka kelelahan, jangan sampai bentengnya bobol. Kita butuh tindakan promotif dengan cara menjaga kesehatan, makan yang cukup gitu ya. Sehat betul. 3M-nya jangan sampai berhenti dan tolong tunda semua kegiatan kerumunan dan jauhi kerumunan. Kalau harus berkerumun, batasi baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dan terima kasih terhadap masyarakat yang sudah membantu selama ini. Baik. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu Pak. Salam untuk warga Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.